semuanya, kali ini kita ingin membahas sedikit mengenai berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik secara interpersonal. Nah, sebelum itu teman-teman sudah tahu belum komunikasi interpersonal itu seperti apa sih? Jadi, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi merupakan salah satu komunikasi antara dua orang atau lebih secara bertatap muka, yang dimana pengirim pesan dapat menyampaikan pesan secara langsung dan sang penerima pesan juga dapat menerima lalu menanggapi pesan yang disampaikan oleh sang komunikator secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, mengenai informasi berupa pesan yang disampaikan oleh komunikasi, hal ini akan kita perbincangkan pada podcast kita kali ini. Tanpa menunggu lama lagi, inilah dia Meta Podcast. Wow! Hello good people, selamat datang di Meta Podcast kali ini bersama saya Hardika Saputra dan teman-teman saya yang ada di sini, yaitu bersama saya Ita Trisna Dewi. Halo, aku Adelia Anggarani. Aku Regina Pratiwi. Nah, langsung saja nih teman-teman, ada topik yang menarik untuk kita perbincangkan pada podcast kita kali ini. Jadi mengenai komunikasi berupa pesan ya dalam sebuah kolaborasi. Nah, sebelumnya kita kan sudah pernah melakukan kegiatan pembuatan pesan berupa roleplay yang kita sebarkan ke tenaga profesi yang lainnya untuk menilai apakah pesan yang kita sampaikan itu mudah dipahami atau belum. Nah, dari hal yang kita lakukan ini, ada beberapa pertanyaan yang mungkin harus teman-teman jawab, dan teman-teman yang menyaksikan podcast kita kali ini ingin tahu sih jawaban dari teman-teman yang ada di sini itu bagaimana. Jadi pertanyaannya itu adalah langsung saja ya, apa saja yang harus diperhatikan agar pesan yang disampaikan itu mudah dipahami? Bagaimana menurut teman-teman secara pribadi? Menurut dari Ita sendiri? Oke, terima kasih. Mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaannya tadi, bagaimana cara agar pesan tersebut mudah dipahami, yaitu dengan menggunakan bahasa yang pastinya itu mudah dipahami oleh si penerima pesan, yang dalam artian kita lihat dulu kepada siapa yang kita akan berikan pesan tersebut. Misalnya kepada masyarakat umum, ya kepada masyarakat umum, kalau kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan, ya kepada tenaga kesehatan dan atau medis tersebut. Misalnya nih, contoh kita komunikasi dengan tenaga kesehatan, pasti lebih dominan menggunakan istilah-istilah ilmiah yang mungkin masyarakat awam kurang paham akan bahasa itu. Nah, jadinya tuh saat kita memberitahu kepada masyarakat tentang bagaimana kesehatannya mungkin, atau tentang cara pengobatan gitu. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang mungkin bisa dipahami oleh masyarakat tersebut gitu. Dan tidak menggunakan istilah ilmiah, mungkin ke bahasa yang baik dan benar agar mudah dipahami. Itu sih menurut aku sendiri. Wah, saya sangat setuju dengan adanya perkataan dari Ita ya. Mungkin salah satu menjadi faktor yang penting itu adalah bahasa ya, karena bahasa itu merupakan alat komunikasi kita. Yang pastinya dalam menyampaikan pesan, bahasa harus mudah dipahami. Mungkin dari Adele ada tanggapan lain? Oke, kalau dari aku, menurut aku penyampaian pesan itu memang harus jelas, sejelas mungkin, kemudian itu terpercaya dan terperinci, yang dimana jelas dalam artian apa, maksudnya itu bagaimana, dan tujuannya, arahannya itu kemana. Kemudian dari pesan yang disampaikan, kalau nggak jelas kan otomatis yang menerima pesan juga bakalan nggak ngerti, dan juga terperinci, jadi tidak adanya kekurangan informasi yang didapat, sehingga penerima pesan itu tidak bertanya-tanya kembali, atau kesannya seperti bertele-tele. Kemudian mungkin kita juga bisa gunakan yang persuasif gitu, agar pesan yang kita sampaikan tuh lebih dipercaya oleh penerima pesan tersebut. Gitu sih kalau dari aku. Wah, saya juga sangat setuju ya dengan apa kata Adele ya. Kata itu pesannya nggak boleh bertele-tele agar pesan yang disampaikan itu jelas. Dari jelas ini adalah mudah dipahami dengan bahasa yang tegas seperti itu ya. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya sendiri ya pribadi, pesannya itu harus efektif. Misalnya dalam suku kata dan penempatan tanda baca, karena kesalahan dalam meletakkan tanda baca dalam suatu kalimat ini terkadang bisa menimbulkan persepsi atau makna tersendiri ya yang berbeda. Jadi takutnya dengan makna dan persepsi yang ini takutnya ada kesalahan dalam penafsiran atau pemahaman dari pesan itu sendiri. Nah, ngomongin ini masalah penafsiran. Jadi apa saja sih yang harus diperhatikan dalam membaca pesan agar tidak
terjadi kesalahan dalam penafsiran itu sendiri. Jadi menurut Regina sendiri bagaimana, Regina? Nah, kalau menurut aku, menanggapi pesan harus dengan suasana hati yang terkontrol. Maksudnya itu mengendalikan emosi diri saat menerima atau membaca suatu pesan. Terkadang kan kita seperti itu ya, ketika kita nggak bisa ngontrol diri pesan yang kita sampaikan itu benar, tapi kita nanggepinnya berbeda. Jadi jangan langsung menyimpulkan, hanya melihat dari segi satu kalimat saja. Wah, saya juga setuju banget ya sama apa yang dikatakan sama Regina, bahwa salah satu tips untuk membaca pesan itu adalah untuk mengontrol emosi diri ya. Jadi tidak ada kesalahan dalam penafsiran dalam membaca pesan yang disampaikan itu sendiri. Mungkin dari Ita ada penambahan tanggapan? Oke, di sini aku bakal nanggapin nih bagaimana cara membaca pesan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran. Yang dimana kita harus menanggapi pesan itu dengan teliti. Mungkin salah satunya itu kita harus membaca atau mendengar kembali apa maksud dan tujuan atau arahan pesan yang akan disampaikan tersebut. Jadi kalau misalnya pesan tersebut mungkin dari kita belum paham maksud pesannya itu, mungkin kita bisa tanyakan kembali kepada yang membuat pesan itu. Apa sih maksudnya, apa sih tujuannya dari pesan ini, gitu. Itu sih menurut aku. Ya, benar banget ya apa dikatakan Ita. Mungkin dari saya sendiri pun juga setuju bahwa pesan harus disampaikan itu harus dibaca kembali untuk memahami kembali isi dari pesan yang disampaikan itu, biar tujuannya jelas ya, seperti itu ya Ita ya. Oke, sangat menarik dari tanggapan dari teman-teman di sini ya, teman-teman yang menyaksikan podcast kita kali ini. Tentunya perbincangan kali ini kita ada manfaat yang kita pelajari ya. Jadi kira-kira perwakilan saja dah dari kalian bertiga ini, mungkin apa sih manfaat yang dapat kita pelajari dari perbincangan kita kali ini? Bagaimana? Mungkin salah satunya Ita mungkin. Oke, mungkin dari aku mewakilkan teman-teman juga semuanya ya. Jadi di mana kan kita tuh mendapatkan tugas, yaitu kita tuh harus menyampaikan pesan itu dalam bentuk role play. Yang dimananya nantinya itu dinilai apakah pesan yang kita buat tuh apakah sudah sesuai atau apakah mudah dipahami dan apakah mudah dimengerti oleh mungkin si pembaca pesan tersebut. Nah, selain itu dari pembelajaran tugas yang kemarin tuh, jadi kita tuh dapat memperkuat kerjasama dan kekompakan kita dalam menyelesaikan suatu kasus. Yang dimana kita tuh bisa belajar berkolaborasi dengan mahasiswa kesehatan lainnya. Salah satunya ya waktu itu kita mendapatkan tugas yaitu dengan ahli gizi. Dan dimana kita tuh dapat juga menerima masukan ataupun saran dari pesan yang merupakan informasi yang telah diberikan. Selain itu, kita juga dapat menjalin dan meningkatkan komunikasi kita, baik itu dengan teman sendiri ataupun dengan tenaga kesehatan lainnya. Nah, selain itu, belajar komunikasi juga, jadi kita dapat belajar komunikasi dengan baik, seperti bagaimana penyusunan pesan tersebut, bagaimana cara penyebaran tersebut yang telah kita buat agar pesan tersebut dapat diterima dengan baik. Itu sih menurut jawaban aku dan kesimpulannya aku. Menarik dan bagus banget ya jawaban. Mungkin jawaban Ita ini sekaligus mewakili jawaban dari teman-teman yang lain tentang apa sih yang kita dapatkan dalam pembahasan kita kali ini. Ya, jadi yang saya dapat ambil dari perbincangan kita pada podcast kali ini ya, jadi singkatnya, pesan dalam komunikasi itu diibaratkan menjadi sebuah jembatan atau mediator dalam komunikasi. Jadi tanpa adanya pesan yang baik, maka komunikasi pastinya tidak akan berjalan dengan lancar, kan seperti itu ya. Jadi ya pastinya kita dalam menyampaikan pesan harusnya baik dan benar agar komunikasi itu dapat berjalan dengan baik dan benar itu juga. Jadi cukup sekian dari podcast kita kali ini. Semoga apa yang kita berikan itu dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ada di sini. Ya, terima kasih buat teman-teman yang telah berkesempatan hadir dalam podcast kita kali ini, sharing-sharing info mengenai bagaimana sih komunikasi penyampaian pesan dengan baik dan benar itu sendiri. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya bagi teman-teman di sini, termasuk diri kita sendiri dan teman-teman yang menyaksikan podcast kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri dengan
Sampai jumpa, salam good people dan salam Meta Podcast. Nah, itu dia teman-teman podcast kita yang memperbincangkan sedikit mengenai berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik secara interpersonal. Jadi yang dapat kita simpulkan terkait hal itu bahwa komunikasi dalam sebuah kolaborasi yang efektif terjadi apabila pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi atau berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan tersebut. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye!